Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua tetap sehat ya. Untuk aku, kamu, dan kita semua yang masih di rumah saja, jangan lupa tetap bersemangat dan jaga selalu kesehatan ya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang profil data diri saya sendiri dan juga profil tentang Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran di Universitas Negeri Jakarta. Baiklah, nama saya adalah Chania Suryani, tempat tanggal lahir saya di Sukabumi pada tanggal 2 Mei tahun 2000. Jenis kelamin saya yaitu perempuan dan alamat saya di Jalan Perana, Kampung Babakan Jampang, RT 2 RW 18, Kota Sukabumi. Agama saya yaitu Islam dan cita-cita saya adalah menjadi pegawai pajak dan hobi saya adalah berjalan-jalan. Sekilas ini tentang hobi saya, tentang jalan-jalan, dan hobi saya yang selanjutnya yaitu menonton drama Korea. Dan yang selanjutnya yaitu ada tentang profil administrasi perkantoran Universitas Negeri Jakarta. Yang pertama yaitu ada visi program studi administrasi perkantoran, yaitu menghasilkan sumber daya manusia yang profesional, memiliki keunggulan kompetitif, berdaya saing tinggi, memiliki wawasan global, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pendidikan administrasi perkantoran dalam membangun masyarakat Indonesia yang maju, demokratis, dan sejahtera berdasarkan Pancasila. Yang selanjutnya yaitu ada misi. Yang pertama, meningkatkan mutu proses belajar mengajar atau perkuliahan baik secara akademis, konseptual, maupun faktual. Dan yang kedua yaitu melaksanakan sistem pembelajaran yang profesional dengan terus mengembangkan berbagai sumber daya pembelajaran dan relevansi muatan kurikulum dengan kebutuhan dunia bisnis yang diimbangi dengan akhlak mulia, wawasan wirausaha, dan wawasan global. Dan yang ketiga yaitu ada melaksanakan peningkatan mutu pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang profesional dengan terus mengembangkan sumber daya staff. Yang keempat yaitu meningkatkan mutu pemantauan dan evaluasi hasil atau prestasi belajar mahasiswa secara lebih cermat dan berkelanjutan. Dan yang terakhir yaitu menjalin kerjasama yang baik dengan instansi pemerintah maupun dunia bisnis dalam dan luar negeri sebagai mitra kerjasama di bidang pendidikan dan bisnis yang saling menguntungkan. Yang selanjutnya yaitu ada tujuan prodi. Yang pertama, untuk menghasilkan tenaga kependidikan yang profesional di bidang kependidikan administrasi perkantoran pada tingkat SLTP, SMU, dan juga SMK. Dan yang kedua yaitu mempersiapkan tenaga ahli dan terampil untuk mendidik calon wirausaha di bidang administrasi perkantoran. Dan yang selanjutnya yaitu ada profil lulusan. Profil dan profesi lulusan program studi yang diharapkan sesuai dengan KKNI adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menjadi guru administrasi perkantoran SMK, yang kedua menjadi peneliti bidang pendidikan, yang ketiga menjadi administrator, yang keempat menjadi wirausaha, dan yang terakhir yaitu menjadi manajerial bidang administrasi perkantoran. Yang selanjutnya yaitu ada kesan saya selama di pendidikan administrasi perkantoran. Yang pertama yaitu tidak gaptek. Kenapa demikian? Karena di pendidikan administrasi perkantoran kita diharuskan untuk melek akan teknologi untuk menunjang pendidikan selama di pendidikan administrasi perkantoran. Yang kedua yaitu teman yang baik. Selama saya berada di pendidikan administrasi perkantoran, teman saya sangatlah baik untuk membantu tugas-tugas yang tidak saya mengerti. Dan yaitu mendapatkan ilmu baru. Selama saya di pendidikan administrasi perkantoran, saya menjadi mengetahui tentang akuntansi manajerial dan berwirausaha dengan baik. Karena pada saat di bangku sekolah menengah atas, saya tidak terlalu memahami akan pembelajaran tersebut. Yang selanjutnya yaitu ada berpenampilan rapi. Mengapa kita harus berpenampilan rapi? Karena pendidikan administrasi perkantoran bergerak di bidang kesekretariatan yang diharuskan untuk bertemu dengan banyak orang seperti manajer, atasan, dan lain sebagainya. Untuk itu, kita harus berpenampilan rapi untuk menjaga image perusahaan dan memberikan first impression yang baik terhadap atasan dan orang-orang penting yang ada di perusahaan. Dan yang selanjutnya yaitu berwirausaha. Selama saya di pendidikan administrasi perkantoran, dosen-dosen selalu memberikan tugas tentang berwirausaha dan bagaimana cara untuk bisa menjadi wirausahawan yang sukses. Alasan memilih prodi pendidikan administrasi perkantoran, yang pertama yaitu peluang masuk. Setelah mencari informasi prodi-prodi yang ada di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, saya memutuskan untuk
memilih prodi pendidikan administrasi perkantoran karena melihat peluang masuknya yang sangat besar. Yang selanjutnya yaitu ada prospek pekerjaan yang sangat relevan. Yang pertama itu, apabila kita memilih prodi pendidikan administrasi perkantoran, kita tidak hanya menjadi guru saja, akan tetapi kita juga bisa menjadi peneliti bidang pendidikan, terus administrator, wirausaha, dan juga pekerja kantoran. Dan yang selanjutnya yaitu orang tua saya menginginkan saya untuk menjadi seorang tenaga pendidik. Dan yang terakhir yaitu pesan untuk pendidikan administrasi perkantoran. Yang pertama yaitu sering melakukan seminar kearsipan. Dengan begitu kita akan tahu bagaimana mengarsipkan dokumen-dokumen penting dan juga bagaimana mengarsipkan dokumen dengan cara dengan menggunakan teknologi yang semakin canggih di kedepannya. Dan yang selanjutnya yaitu mengadakan pelatihan Microsoft Office dan hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan administrasi perkantoran. Dunia saat ini sedang digemparkan oleh pandemi virus COVID-19 yang berdampak besar terhadap sektor pendidikan, sektor ekonomi, dan juga sektor-sektor yang lainnya. Contoh pada sektor pendidikan yaitu mahasiswa, siswa, dan juga tenaga kependidikan diharuskan melakukan pembelajaran di rumah saja melalui media dan teknologi yang ada. Dengan di rumah saja, mahasiswa juga dapat memanfaatkan media sosial untuk membuat gerakan bersama mahasiswa atau universitas seluruh Indonesia untuk mengajak masyarakat memenuhi protokol kesehatan dan menjaga jarak fisik. Selain itu juga, mahasiswa dapat melakukan gerakan sosial dengan terjun langsung menjadi relawan petugas COVID-19. Mahasiswa dapat pula menjadi relawan dengan menyalurkan bantuan logistik makanan bergizi, bervitamin, dan masker. Dengan begitu, segala elemen yang ada saling bahu-membahu untuk menyudahi pandemi ini. Nah, selanjutnya yaitu ada peran pendidikan administrasi perkantoran UNJ dalam menghadapi pandemi COVID-19. Yang pertama yaitu dengan cara mematuhi peraturan pemerintah yaitu work from home dan juga pembelajaran jarak jauh. Dalam pengimplementasiannya, pendidikan administrasi perkantoran memberikan berbagai macam alternatif pembelajaran, salah satunya dengan memakai aplikasi Zoom, Google Meet, Google Classroom, grup WhatsApp, Quizzes, dan lain. Selain itu, Badan Eksekutif Mahasiswa berserta dosen berkolaborasi memberikan info-info terkait pembagian kuota yang diberikan oleh pihak universitas untuk menunjang atau mendukung kegiatan pembelajaran jarak jauh. Tidak hanya itu, keduanya berkolaborasi untuk mendata mahasiswa-mahasiswa yang masih tinggal di kos sendirian untuk membagikan bantuan berupa sembako untuk meringankan beban yang ada pada mahasiswa tersebut. Tidak lupa, para dosen pun memberikan tugas yang berkaitan dengan pandemi COVID-19 saat ini. Dengan begitu, mahasiswa dapat mengetahui perkembangan, penyebaran, dan masyarakat yang terpapar COVID-19. Selain itu juga, mahasiswa dapat mengetahui kebijakan-kebijakan yang telah diambil dan direalisasikan oleh pemerintah Indonesia. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya. Jangan lupa juga masuk PAP UNJ.